Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo Dwi Mulyawan Sulistyo dengan NIM 2402010204886 dari kelas MJ503 Program Studi PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, yaitu dengan topik analisis bisnis digital dan studi kasus. Baik, kita pertama akan membahas pengertian bisnis digital dan perbedaannya. Pengertian bisnis digital adalah aktivitas promosi brand atau produk menggunakan media elektronik atau digital. Secara teknis, ini melibatkan pemrosesan data, produk, dan jasa melalui sistem pintar atau smart system yang berbasis teknologi internet. Perbedaannya apa dengan bisnis konvensional? Yang pertama adalah jangkauannya. Di bisnis konvensional itu jangkauannya terbatas secara geografis, sedangkan pada bisnis digital memiliki pasar yang tanpa batas. Kemudian untuk perbedaan yang kedua adalah operasionalnya. Pada bisnis konvensional itu memerlukan toko fisik di setiap lokasi. Sedangkan bisnis digital dapat beroperasi tanpa harus memiliki toko atau gudang di setiap area penjualan. Dan yang terakhir adalah waktunya. Pada bisnis digital tersedia 24 jam per 7 tanpa batasan jam operasional kantor. Selanjutnya berikut adalah jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama adalah versi digital, yaitu menjual versi digital dari barang fisik, contohnya e-book atau e-jurnal. Kemudian fasilitator digital, yaitu bisnis yang memfasilitasi transaksi barang atau jasa fisik menggunakan teknologi digital, contohnya adalah online shop atau marketplace. Yang ketiga adalah bisnis digital hybrid, yaitu adalah gabungan antara bisnis tradisional dan digital dengan cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasi. Berikut studi kasus yang saya ambil adalah dari contohnya salah satu perusahaan, yaitu Tokopedia. Berikut adalah profil Tokopedia dengan moto fasilitator digital terdepan. Yang pertama, fasilitator bisnis. Tokopedia memfasilitasi bisnis konvensional untuk menjangkau pelanggan secara online dengan platform yang efisien dan mudah digunakan. Yang kedua, sebagai penghubung UMKM. Tokopedia berperan sebagai platform penghubung antara UMKM dan pembeli dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Dan yang ketiga adalah inovasi teknologi, yaitu Tokopedia dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Tokopedia terus meningkatkan pengalaman belanja penggunanya dan layanan bagi pelaku bisnis. Keunggulannya apa di bisnis digital ini? Yang pertama adalah pasar tanpa batas. Penjual di Tokopedia dapat menjangkau pembeli dari Sabang sampai Merauke tanpa batasan wilayah. Pembeli bisa mendapatkan barang dari kota manapun tanpa harus datang langsung. Yang kedua, potensi penghasilan yang besar. Dengan jumlah produk yang tidak terbatas karena tidak terikat luas bangunan gudang dan fisik, omset Tokopedia dapat meningkat berlipat ganda seiring bertambahnya trafik pengguna internet. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Tokopedia menggunakan sistem cerdas untuk memproses pencarian, integrasi pembayaran digital, hingga sistem pengiriman atau tracking yang real time. 80% dari pengguna terdaftar di Tokopedia itu aktif menggunakan platform Tokopedia setiap bulannya. Berikut adalah proses transformasi digital yang dilakukan oleh Tokopedia, yaitu adalah dengan implementasi enterprise arsitektur di Tokopedia agar lebih efisien.
Tokopedia telah menggeser proses jual beli tradisional menjadi ekosistem digital. Mereka menerapkan enterprise architecture untuk menyelaraskan bisnis dengan IT demi memaksimalkan sumber daya perusahaan. Tantangan transformasi digital yang dihadapi oleh Tokopedia yang pertama adalah adaptasi teknologi, yaitu penjual sering kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru yang menghambat proses transformasi digital mereka. Kedua adalah sumber daya teknologi itu sendiri. Ketersediaan sumber daya teknologi yang memadai menjadi kendala utama bagi banyak pelaku bisnis dalam pengembangan digital. Dan yang terakhir adalah fokus pada pengalaman. Konsistensi dalam memberikan pengalaman pelanggan yang baik sangat penting, namun seringkali terabaikan oleh penjual. Berikut usulan pengembangan untuk Tokopedia. Yang pertama adalah optimalisasi AI, yaitu meningkatkan pengalaman pengguna melalui sistem rekomendasi berbasis AI untuk produk yang lebih relevan dan personal. Kemudian yang kedua adalah penguatan konten digital. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan penyedia konten digital untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan pengguna di platform Tokopedia. Dan yang ketiga adalah integrasi rantai pasok. Dengan cara menggunakan IoT atau Internet of Things untuk mempercepat proses distribusi dan pengiriman barang dari penjual ke pembeli secara lebih efisien. Contohnya, pada tahun pertama, Tokopedia melakukan riset dan pengembangan AI untuk meningkatkan pengalaman kedua. Kemudian di tahun kedua, Tokopedia melakukan peluncuran fitur baru yang inovatif untuk menarik pengguna baru. Lalu di tahun ketiga, inovasi tersebut dievaluasi dan dioptimalisasi berkelanjutan agar efisiensi sistem dapat terlaksana. Dan pada tahun keempat adalah implementasi umpan balik dari pengguna untuk penyempurnaan produk. Dampak potensial dari pengembangan tersebut adalah 1. Peningkatan kepuasan pelanggan. Pengembangan digital yang optimal dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengalaman pengguna yang lebih baik dan responsif. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan traffic dan transaksi. Strategi baru dapat mendorong pertumbuhan traffic yang signifikan, meningkatkan interaksi dan volume transaksi di platform. Dan yang terakhir adalah efisiensi operasional. Pengguna teknologi canggih akan mengurangi biaya Penggunaan teknologi yang canggih akan mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses bisnis secara keseluruhan. Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi menciptakan nilai baru dari Tokopedia. Kesimpulannya, Tokopedia adalah sebagai bukti sukses dalam transformasi digital bisnis konvensional. Transformasi yang dilakukan Tokopedia menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital sebagai fasilitator bisnis konvensional mampu menciptakan efisiensi tinggi dan pertumbuhan nilai penjualan yang signifikan bagi industri di Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.